Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, saya Yosef Budiman dari Mesin Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir mata kuliah listrik elektronika otomotif. Nah, di sini saya mengangkat proyek akhirnya yaitu mengenai sistem keamanan sepeda motor berbasis microcontroller Arduino R3. Nah, proyek ini saya laksanakan kurang lebih selama 1 minggu, dimana untuk rangkainya saya hanya buat mengenai model pembelajaran, yaitu pada di atas case kotak ya, itu hanya berbentuk simulasi mini, jadi tidak langsung di penerapan sepeda motornya. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita ikuti sampai akhir, stay tune. Oke, ini programnya sudah terbuka ya. Di sini adalah program yang saya buat ya. Saya tidak terlalu menjabarkan panjang kodenya di sini, namun saya akan paparkan secara singkat saja. Nah, oke. Ketika pemrograman Arduino, ya, di awal mula kita harus ada yang namanya integer atau deklarasi. Nah, di sini yang saya gunakan adalah constant integer dan integer. Oke, kita masuk ke void stub atau pengaturan pertama. Nah, pengaturan pertama ini adalah kode awal yang akan dibaca oleh Arduino. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini di void stub kita hanya akan menentukan ini input atau output gitu. Nah, jadi disinilah nantinya Arduino dia akan mengenali kira-kira sinyal yang masuk itu adalah input atau output begitu. Nah, di sini bisa kita lihat sensor pin. Nah, sensor pin di sini yang saya gunakan ya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu berupa sensor sentuhan atau touch sensor. Nah, dia akan dideklarasikan melalui pin A0, pin analog A0 begitu. Nah, di sini dia akan dianggap sebagai input. Nah, kita masuk kedua yaitu relay pin. Nah, relay pin ya, aktuator yang kita gunakan ada 3 ya, salah satunya di relay pin. Nah, relay pin kita akan anggap sebagai output. Nah, di sini yang saya gunakan adalah pin nomor 7, pin analog nomor 7. Lalu LED ya, LED ini juga masuk salah satu aktuator. Ini juga akan dianggap sebagai output, di mana dia akan berhubungan dengan pin digital nomor 8. Lalu buzzer. Nah, buzzer dia juga dianggap sebagai output. Nah, dia akan terhubung bersama pin nomor 4. Oke. Nah, kita masuk ke void loop. Nah, void loop ini berbeda dengan void stub. Void stub dia hanya akan dibaca sekali saja pada awal kali pemrograman. Itu hanya akan dibaca sekali. Berbeda seperti void loop. Void loop dia akan dibaca terus menerus selama program masih berjalan, selama Arduino masih terhubung dengan PC, dia akan terus terhubung gitu. Nah, di sini kita juga harus ya. Nah, di sini kita menentukan penghitung. Penghitung ini kita anggap sebagai istilah yang digunakan ketika sensor pin atau touch sensor ini dibaca dengan digital, dibaca secara digital. Nah, tapi sebelum itu kita tentu harus namanya integer terlebih dahulu. Integer atau diintegrasikan atau dideklarasikan. Nah, setelah kita menginteger penghitung ya, nah kita baru bisa nih mengistilahkan bahwa pembacaan digital sensor sentuhan itu dianggap sebagai penghitung. Nah, nah kita masuk pada selanjutnya if atau jika ya. Jika penghitungnya sama dengan 1, artinya adalah apa? Jika ada sentuhan 1 ini high ya, logika 1 jika ada masukan gitu. Nah, ketika sensor sentuhan itu menerima sentuhan jari kita, dia akan dianggap sebagai logika 1. Nah, ketika itu maka count ya, count ini juga sama dengan penghitung, namun dengan istilah yang lain, dia akan plus atau bertambah nilai variabel begitu. Dengan nilainya adalah 200 milisecond atau berapa? 0,2 second. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita juga masukkan statement atau sintak if ya. Jika if count-nya sama dengan 1,
Maka, nah di sini digital write. Maka aktuator tadi yang dia sebagai output di sini, ya, dia akan low semua. Atau apa? Nah, relaynya dia akan, kalau seperti ini kondisinya, maka relaynya akan low, ya. Kalau relaynya low, maka dia artinya akan terlepas atau normally open gitu. Bahasanya normally open. Normally open berarti tidak ada arus yang terhubung di rangkaian lampu utama atau bohlam, ya. Rangkaian lampu depan gitu. Nah, lalu LED low. Nah, jika tadi relay pin low rangkaiannya tidak terhubung, maka di sini LED low justru malah terhubung. Nah, di sini dia akan muncul indikator, ya, muncul dua indikator yaitu LED dan buzzer. Nah, LED dia akan menyala dan buzzer juga dia akan menyala, jadi bunyi indikator oranye nyala. Nah, lalu kita masuk ke sintak yang kedua, statement kedua, yaitu else if. Nah, ini kelanjutan dari if pertama, if yang ini, ya, if yang count sama dengan 1. Nah, else if count-nya sama dengan 2, maka relay pin-nya, ya, dia akan high, berbeda dengan yang pertama yang ini. Nah, justru ini dia akan terhubung, dan akhirnya apa? Lampu depan, ya, lampu motor bagian depan tuh bisa nyala gitu. Nah, lalu LED-nya dia akan high atau nanti juga mati. Nah, dua ini LED dan buzzer dia akan mati, tidak menyala. Nah, setelah kita tadi berusaha dengan kode source dari Arduino, sekarang kita berusaha dengan rangkaian. Namun rangkaian di sini hanya rangkaian simulasi gitu. Nah, rangkaian simulasi ini saya menggunakan Protos 8. Ya, Protos 8 ini merupakan aplikasi CAD atau Computer Aided Design, ya, yang berfungsi untuk membentuk suatu rangkaian simulasi kelistrikan di peralatan teknik begitu. Nah, ini banyak sekali aplikasinya, bisa kita gunakan di mana saja. Oke, kita kembali lagi. Di sini bisa kita lihat rangkaiannya, ya. Rangkaian sistem keamanan sepeda motor berbasis Arduino. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada logika 1, logika 0 gitu. Ini kalau logika 0 berarti tidak ada sentuhan, kalau logika 1 berarti ada sentuhan. Nah, misalkan pertama kali dinyalakan, logikanya kan 0 nih, tidak ada sentuhan gitu. Nanti prinsip kerja sederhananya begini. Karena logika 0, maka touch sensor ini dia akan out atau mengirimkan sinyal melalui A0, pin A0 di Arduino, ya, mengirimkan ke Arduino melalui pin A0. Lalu nanti di sini akan diolah gitu loh. Nah, diolah untuk apa? Diolah untuk menyalakan LED dan menyalakan buzzer. Jadi nanti buzzer dan ini akan berbunyi gitu. Tapi arus listrik tidak akan diteruskan menuju pin nomor 7 gitu. Jadi di sini tidak ada arus, ya, sehingga nantinya apa? Nantinya di sini dia tetap normally open terus gitu, tidak akan normally close. Jadi lampu di sini dia tidak akan menyala begitu. Nah, kalau dia di sini logika 1, ya, nanti di sini touch sensor akan mengirimkan sinyal, ya, kepada Arduino melalui pin A0 juga. Nanti di sini LED dan buzzer dia akan mati gitu. Nah, lalu arus juga akan diteruskan menuju relay. Nah, relay nanti akan kondisi normally close, ya. Di sini akan close dan nanti arus 12 volt dari baterai dari aki itu nanti bisa diteruskan menuju lampu depan, menuju bohlam begitu. Oke, untuk simulasinya bisa kita jalankan, ya. Kita coba masuk ke program yang tadi kita telah buat. Di sini saya buat programnya yang tadi, ya. Kita coba verify dulu, ya. Nah, verify ini digunakan untuk memastikan kira-kira di dalam kode yang saya buat tadi itu ada kesalahan atau enggak. Nah, kalau ada kesalahan, nanti biasanya di sini akan muncul bar warna merah gitu. Nah, itu artinya nanti ada yang salah. Nanti di sini ada keterangannya. Salahnya tuh di mana? Sedangkan kalau nanti udah benar, nah seperti ini. Kalau don't compiling, dia artinya sudah benar, berarti tidak ada kesalahan. Oke, bagaimana cara mensimulasikan dalam Proteus? Ya, pertama kita coba dulu di sini. Nah, di sini ada nih. C user Joseph updata local temp Arduino. Nah, alamat ini, ya, jangan lupa pastikan format belakangnya adalah inohex. Nah, kalau sudah,
kalian copy aja pakai Ctrl C. Nah, baru nanti setelah itu kita kembali lagi ke Proteus. Nah, ini di Arduino kita klik 2 kali. Nah, masukkan programnya di sini, pastekan. Oke. Maka oke. Nah, oke. Program Arduino tadi sudah kita upload ke dalam sini, ke Arduino-nya. Nah, sekarang kita bisa simulasikan, kita uji cobakan kira-kira program yang saya buat tadi berhasil atau enggak. Nah, cara mengujikannya bagaimana? Di kiri bawah, pojok kiri bawah ada tombol play, bisa kita klik ya. Nah, ini disilakan baru pertama kali motor dihidupkan. Nah, sini kita bisa lihat ya, ini ada logika 0. Nah, sini ada logika 0, artinya tidak ada sentuhan gitu. Jadi ketika logika 0 tidak ada sentuhan, maka apa yang terjadi? LED akan menyala dan buzzer ya, di sini karena biru semua, jadi buzzer akan menyala gitu loh. Nah, lalu kita matikan, coba kita kasih logika 1, ada sentuhan. Nah, di sini logika 1 akan menghasilkan aktuatornya, nanti LED-nya di sini akan mati, buzzer juga mati, di sini merah ya. Nah, di sini apa? Arus akan diteruskan dari Arduino menuju relay melalui pin 7. Nah, di sini nanti akan menjadi normally close. Akhirnya apa? Baterai, arus dari baterai dia akan diteruskan menuju lampu depan, bolam depan. Nah, akhirnya apa? Bolanya bisa menyala. Begitu. Itu prinsip kerja sederhana kalau kita simulasikan melalui program Proteus 8. Oke, selanjutnya akan saya coba ujikan di rangkaian aslinya. Kebetulan saya sudah punya rangkaian aslinya, sudah buat. Dan setelah ini bisa langsung kita uji cobakan secara realistis tanpa melalui simulasi. Oke? Oke. Sebelum kita melaksanakan serangkaian pengujian hasil, sebelumnya kita akan mengupload dulu programnya ke Arduino Uno. Sebelumnya kita pastikan dulu ya. Di sini udah terdeteksi apa belum? Ternyata belum. Oke. Kita coba colokkan dulu Arduino-nya. Nah, tandanya seperti ini, COM 4 kalau sudah terbaca, begitu. Lalu ketika portnya sudah terbaca, kita bisa klik tombol upload di sini, klik tombol upload. Oke, apabila di pojok kiri bawah terdapat tulisan done uploading, nah oleh karena itu maka program telah sukses untuk ditransfer menuju Arduino dan program serta rangkaian siap untuk diujikan. Kali ini saya akan mengujikan rangkaian model pembelajaran sistem keamanan sepeda motor berbasis microcontroller Arduino Uno R3. Ini nanti touch sensor ya. Kalau diaplikasikan secara aslinya di motornya itu akan diletakkan di tempat yang tersembunyi gitu. Nah, jadi orang itu tidak ada yang tahu ini touch sensor ini mau taruh di mana, terserah kita. Misalnya nanti mau ditaruh di balik jok motor misal gitu. Nah, kan nggak ada yang tahu kalau touch sensor di situ. Jadi nanti ketika saklar atau ignition coil atau kunci kontak dinyalakan gitu, nah otomatis nanti Arduino ini akan berfungsi dan nantinya akan membunyikan buzzer serta menyalakan indikator LED gitu. Cara mematikannya bagaimana? Cara mematikannya adalah dengan menekan touch sensor atau sensor sentuhan yang nantinya akan diletakkan di tempat yang tersembunyi. Contohnya adalah di balik jok sepeda motor. Begitu. Sekarang kita coba menuju pengujiannya. Oke, sebelum kita memulai pengujian ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah menghubungkan Arduino ya, menggunakan kabel ini port menuju tegangan rendah. Nah, ini tegangan rendah, tegangan 5 volt. Bisa lewat tegangan laptop, port laptop, atau juga bisa menggunakan adapter. Namun kita gunakan laptop ya, karena ini adalah simulasinya. Oke. Nah, lalu yang kedua kita akan gunakan ini apa? Adalah colokan untuk sebagai supply terhadap bohlam begitu. Nah, ini kita colokan. Nah, ini kondisi pertama dimana ketika baru pertama kali dinyalakan, ini akan seperti ini, kedap-kedip gitu loh. Nah,
bunyi, mati. Nah, cara mematikannya bagaimana? Pertama, di sini ada tombol. Nah, ini untuk mode. Nah, kita tekan 1 kali. Nah, setelah tekan 1 kali, nanti kita bisa menekan touch sensor di sini untuk mematikan. Nah, otomatis mati. Ya, otomatis buzzer dan LED akan mati dengan menggunakan touch sensor tadi. Nah, lampu depan menyala. Lalu bagaimana untuk bisa membunyikan ini lagi? Kita cukup sentuh 2 kali. Nah, dengan sentuhan 2 kali maka LED dan buzzer akan bunyi kembali dan lampu depan akan mati. Sentuh 2 kali lagi, maka ini mati LED dan buzzer dan lampu depan menyala. Nah, bagaimana ketika kita coba sentuh 1 kali touch sensornya? Nah, maka dia akan kembali seperti awal, kedap-kedip seperti itu. Ya. Oke, seperti itu kondisinya. Nah, oke, tadi kita sudah menjalani serangkaian pengujian rangkaian ya. Hasil dari rangkaian tadi pengujiannya berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, rangkaian ini mampu berfungsi dengan baik dan siap untuk diaplikasikan terhadap media sesungguhnya, yaitu dipasangkan terhadap motor. Ini tadi saya variasikan ya, dimana sebelum kita bisa mematikan alarm, sebelum kita menekan sensor kita harus menekan tombol ini dulu gitu. Untuk bisa mematikan baru kita menekan sensornya di sini gitu. Nah, oke. Hasil pengujian dari rangkaian saya semoga dapat dijadikan referensi ya untuk bisa kalian kembangkan lagi ke depannya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu untuk bisa berkiprah di dunia Arduino gitu.